kasih Tuhan atas perkenanan-Mu dalam hidup kami saat ini ya Tuhan. Kami ada di hadapan Tuhan bersama dengan seluruh umat Tuhan. Kami telah memberikan pujian kami, persembahan kami, bahkan doa-doa kami yang kami sampaikan. Biarlah semua menjadi sebuah upaya kami untuk menyenangkan hati Tuhan dan dikenan Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Saat ini kami siap mendengarkan, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Engkau Allah memberkati kami semua. Hamba-Mu yang menjadi sarana berkat hari ini tetap tinggal dalam pengurapan yang maha tinggi, tetap tinggal dalam naungan kuasa Allah. Apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati Tuhan. Apa yang hamba-Mu ucapkan benar-benar adalah perkataan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca kebenaran firman Allah. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Yang sudah menemukannya katakan amin. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Allah yang baru kita baca tadi merupakan bagian dari pesan Tuhan lewat Rasul Yohanes kepada kita saat ini. Dia berkata tentang hal-hal yang mungkin sudah kita pahami atau mungkin kita lupa, saudara. Di sini beberapa kali ditekankan tentang bahwa Allah adalah terang dan dalam terang itu ada kebenaran, saudara. Dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa di mana ada damai sejahtera, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, sebuah kebenaran akan dianggap sebagai sebuah kebenaran itu apabila kita memiliki standar, saudara. Kebenaran itu punya standar. Saya contohkan, saya punya cerita, saudara. Ada beberapa kelompok peneliti melakukan penelitian terhadap sekelompok monyet, saudara. Jadi sekelompok monyet ini, mereka itu dikumpul dalam satu kandang. Mereka ingin melakukan eksperimen kebiasaan, eksperimen budaya. Mereka memakai kelompok monyet karena monyet ini adalah binatang yang ukuran otaknya hampir mirip dengan manusia. Nah, mereka melakukan penelitian. Mereka taruh satu kelompok monyet dalam sebuah kotak. Kemudian ada makanan yang digantung, saudara. Terus ada tangga. Nah, setiap kali si monyet-monyet ini mau naik tangga, saudara, peneliti ini menyiram air. Siapa yang naik disiram airnya, siapa yang naik disiram. Lama kelamaan monyet ini mulai trauma, saudara. Mulai trauma, dan ketika setiap kali ada tangga turun, mereka takut-takut mau naik. Makanan dihilangkan, variabel satu makanan dihilangkan, akhirnya jadi tangga. Setiap naik tangga disiram, setiap naik tangga disiram. Akhirnya suatu saat, saudara, nggak ada lagi makanan, nggak ada lagi nggak ada lagi siraman. Tetapi ketika ada yang mau naik, saudara, ada satu monyet menarik yang satu, jangan, dilarang. Akhirnya lama kelamaan ini menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian peneliti mulai ambil satu-satu monyet yang tadi, saudara, diambil satu-satu, diganti dengan monyet yang lain. Monyet yang baru ini nggak tahu kebiasaan itu, saudara. Dia naik, ditarik sama temannya, ditarik. Kenapa ini? Lama kelamaan semua monyet yang ada dalam kandang itu diganti dengan monyet yang baru, saudara.
Suatu saat peneliti menurunkan tangga, saudara. Setiap kali ada monyet yang naik tangga, itu selalu ditarik, saudara. Ini saya sementara menyampaikan sesuatu begini, bahwa dalam sebuah budaya manusia ada namanya kesepakatan, saudara. Bahkan manusia itu bisa nggak tahu dari mana asal usul sesuatu ini, itu bisa dianggap benar. Kenapa? Sudah turun temurun, bahkan kita sudah tidak tahu asal usulnya dari mana. Kita sudah tahu dari mana kebenaran ini, kebudayaan ini, budaya ini, tradisi ini dari mana. Kita tidak tahu asal usulnya, tetapi karena sudah turun temurun, saudara, maka itu menjadi sesuatu yang dianggap kebenaran. Ini kebenaran, saudara. Kebenaran bisa dibangun atas dasar kebiasaan, saudara. Jika saudara hidup bersama-sama, sesuatu yang salah menurut kelompok yang lain akan jadi benar menurut kelompok kita apabila kita terbiasa hidup dengan budaya itu, saudara. Itu kebenaran. Yang lain berkata bahwa kebenaran itu berubah-ubah, saudara. Berubah-ubah seperti aliran air. Kalau misalnya ada konsep kebenaran itu, ada orang bilang tidak ada orang yang menginjak air, genangan air itu 2 kali di sungai, saudara. Jadi tidak ada orang yang menginjak air yang sama ketika dia berada di sungai. Itu kebenaran. Kenapa, saudara? Ketika air itu mengalir, maka orang itu tidak akan menyumpai air yang sama karena air itu mengalir. Kebenaran katanya begitu, saudara. Seiring mengalirnya zaman, seiring berkembangnya zaman, maka kebenaran itu akan berubah. Konsep kebenaran itu akan berubah. Akan ada kebenaran yang berubah-ubah, sehingga dalam paparan ini, saudara, dalam gambaran saya ini, dalam konteks aliran kebenaran ini, maka kebenaran itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, saudara. Ketika kita ada di sana, itu benar. Ketika zaman berubah, itu benar. Dulu, saudara, saya ingat betul, saya sama Pak Joshua, mungkin kita hidup di zaman yang YouTube itu tidak seterkenal sekarang, saudara. Dulu itu YouTube kita nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu, saudara. Kaget tiba-tiba YouTube jadi trending. Terus ada orang yang sudah main YouTube sudah 15 tahun. Saya bahkan tidak tahu kapan YouTube itu ada, saudara. Tapi tiba-tiba YouTube jadi trending, saudara. Mulai ada khotbah di YouTube, mulai ada ibadah online, apa segala macam. Dulu, saudara, coba saudara beribadah tidak di gereja. Apa itu ibadah itu? Ibadah apa itu nggak di gereja? Tapi sekarang, saudara nonton HP, menyembah Tuhan, tapi karena YouTube saudara tidak premium, sementara penyembahan live ibadah tiba-tiba Sopi COD, langsung hilang Roh Kudus, saudara. Dibenarkan, itu seiring berjalan waktu. Tetapi pada saat ini kita akan melihat konsep kebenaran yang mutlak, yang sekalipun dia ada di masa manapun, kebenaran itu akan tetap kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah Allah adalah terang, saudara. Amin. Ini saya bisa katakan Allah adalah terang itu, dia terang harfiah, saudara, bukan sekedar simbolis. Kita ingat Kejadian 1 ayat 1 dibilang begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gelap gulita dan belum berbentuk. Roh Allah melayang-layang di atas samudra raya. Lalu berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, saudara. Pertanyaan saya, saudara, anak-anak yang ada di sini, benda-benda penerang diciptakan pada hari keberapa? Hari keberapa? Benda penerang diciptakan hari keberapa? Hari keempat. Hari keempat. Benda penerang diciptakan hari keempat. Pertanyaan saya berikutnya, terus dari mana terang di hari pertama, saudara? Ketika Allah bilang, jadilah terang, maka terang pun itu jadi. Kalau nggak percaya kita baca saja ya. Kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi.
Tetapi kemudian kita baca di ayat yang ke-13, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun dan seterusnya. Ayat 19, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya harus katakan bahwa Allah itu terang ini bersifat harafiah, saudara? Karena dalam masa penciptaan, ketika Allah menciptakan di awal, dia bilang jadilah terang. Yang lebih dulu adalah terang. Dengan kata lain begini, saudara, terang itu adalah benda, saudara. Terang itu bukan sifat. Terang itu bukan sesuatu yang dapat kita lihat atau kita rasakan, tetapi terang itu adalah pribadi, saudara. Terang itu bersifat, kalau bisa kita katakan, terang itu benda, dan itu kebenaran yang harus kita pahami hari ini, saudara. Mau bukti yang lain, dari hari pertama Tuhan sudah bilang begini, jadilah petang, jadilah pagi, saudara. Dari hari pertama sudah ada petang, sudah ada malam, sudah ada siang. Terus buat apa hari keempat Allah menciptakan benda penerang? Alkitab catat untuk memisahkan siang dan malam, saudara. Amin. Terang itu akan tetap ada hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam teologi Kristen, terang itu adalah Allah. Amin. Ini kebenaran yang harus kita pahami, bahwa terang itu adalah Allah. Nah, karena Allah itu terang, dikatakan begini, saudara. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, dan darah Yesus dan anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ada beberapa dampak dari terang ini, saudara. Jika kita hidup dalam terang, maka ada namanya persekutuan, saudara. Ciri-ciri orang yang hidup di dalam terangnya Allah, yang mengakui kebenaran Allah, dia hidup dalam persekutuan. Persekutuan dengan apa, saudara? Dengan seorang dengan yang lain, saudara. Sesama, kemudian dengan darah Yesus, anaknya itu, saudara. Jadi persekutuan kita dibangun dengan dua, saudara. Ketika kita adalah orang Kristen yang hidup dalam kebenaran Allah, itu adalah terang, maka itu akan nyata dalam konteks kita beribadah setiap hari. Kita hidup bersekutu dengan yang lain, kemudian kita hidup bersekutu dengan Allah, saudara. Coba tanya diri kita masing-masing, saudara. Apakah indikator-indikator ini ada dalam hidup kita? Sudahkah saudara hari ini membangun komunitas atau berinteraksi atau berelasi dengan sesama, saudara? Dalam konteks ibadah, dalam persekutuan apapun bentuknya. Atau sudahkah kita membangun hubungan dengan Tuhan, saudara, secara pribadi? Karena ini indikator, saudara. Indikator orang yang mengakui kebenaran bahwa Allah adalah terang, saudara. Jangan pernah, selalunya dikatakan, jangan pernah kita berkata kita ada dalam terang, padahal kita tidak ada persekutuan itu. Alkitab katakan engkau adalah pendusta, dan pernah Yesus katakan bahwa bapa semua pendusta adalah iblis. Saudara saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam konsep kekristenan, kita mungkin bisa berkata saya orang Kristen, saya ini hidup dalam terang. Tetapi ketika indikator kita tidak punya persekutuan dengan sesama, persekutuan dengan Allah, maka Alkitab mengklaim bahwa kita adalah pendosa. Itu sama artinya kita berkata saya tidak berdosa. Di dalam ayat yang ke-8 dia bilang begini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita, saudara. Banyak kaitan dosanya. Ketika saudara bilang saudara dalam terang, padahal saudara tidak bangun komunitas dengan Tuhan dan sesama, maka saudara adalah pendusta dan tidak punya kebenaran di dalamnya. Bahkan kita menipu diri kita sendiri, saudara. Bayangkan, jangankan menipu orang. Banyak orang Kristen hari ini, saya mau katakan dengan lantang di mimbar ini, saudara, banyak orang Kristen menipu diri sendiri, saudara. Saudara kalau nonton berita hari ini, rajin berdoa, saudara. Iran Israel sementara perang, saudara. Terus partai buruh demo. Ini kalau nggak dihentikan perang ini bisa jadi perang dunia ketiga. Saya bukan tidak peduli dengan perang, saudara. Saya bukan tidak peduli, saya bukan tidak takut mati, saudara. Tetapi kalau memang akhir zaman sudah dekat, berarti sudah Tuhan kehendaki, saudara. Amin. Yakinlah bahwa ketika Tuhan datang, saudara, kita semua ini layak.
Kita semua punya kebenaran dalam diri kita masing-masing, punya kebenaran Allah, saudara. Kita punya kebenaran yang nuntut Tuhan, saudara. Tuhan tidak cari wajah yang ganteng nanti. Tuhan tidak cari kekayaan kita, tapi Tuhan mencari adakah kebenaran. Alkitab katakan di bagian yang lain, dia bilang begini, adakah iman didapati, saudara. Tuhan mencari iman. Apakah iman kita harus besar? Dalam beberapa pengajaran Yesus dia bilang begini, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, saudara. Saudara pernah lihat biji sesawi? Saya pernah, kalau nggak salah ingat, saudara, saya pernah lihat biji sesawi. Nggak pernah saya ke Israel, tapi saya numpang tengok di teman yang pulang dari Israel. Siapa tahu Tuhan izinkan kita ke Israel, saudara. Tapi tidak hari ini ya. Tidak hari ini. Sementara Holy Land, tiba-tiba rudal Iran datang. Wow, memang meninggalnya husnul khotimah, saudara. Meninggal di tanah suci kan? Tapi lebih baik jangan begitu. Jangan sekarang. Berdoalah ke Israel, tapi jangan dulu sekarang. Sementara perang di sana, saudara. Saya lihat biji sesawi itu, dia mirip-mirip wijen, saudara. Saudara pernah lihat wijen? Mungkin saudara nggak pernah lihat wijen langsung, tapi pernah lihat dia ada di kue. Onde-onde apa namanya itu? Itu seperti itu bentuknya. Kenapa dibilang biji iman sebesar biji sesawi yang dapat memindahkan gunung? Saudara, biji sesawi ini kecil, tetapi ketika dia jadi pohon sesawi, saudara, dia jadi besar. Kemudian disitulah bertengker semua burung, semua kehidupan dimulai dari situ. Burung bikin sarang, dia akan jadi pohon yang besar. Oleh sebab itu ketika Tuhan datang, dia mencari kebenaran, dia mencari iman. Dia tidak mencari iman yang besar, saudara. Dia mencari adakah iman di bumi. Kenapa? Dari iman yang kecil kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bersama dengan Tuhan. Hari ini, saudara, di ayat yang ke-9 dia bilang begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Banyak orang Kristen beribadah iya, berdoa iya, berkomunitas iya, tetapi ada yang dia sangkal dalam dirinya. Masih ada tekanan-tekanan, masih ada diskriminasi dari kuasa kegelapan. Saya punya ilustrasi tentang pengampunan dan penebusan Tuhan. Saya dengar ilustrasi ini tadi pagi dari Bapak Pendeta Esra Soru. Kalau Bapak Ibu suka buka YouTube, Pendeta Esra Soru ini salah satu pendeta yang paling vokal dalam dunia apologetika Kristen, saudara. Nah, dia bikin ilustrasi begini tentang pengampunan dan penebusan. Ada dua kakak adik, saudara. Si adik ini agak pintar. Kalau bahasa orang tua yang tidak mengenal anak, dibilang nakal, saudara. Dia nakal, dia punya katepel, saudara. Anak kecil ini, dia punya katepel, jadi dia bidik-bidik. Cak, cak, nakalnya adik ini, saudara. Cak, cak, dia bidik-bidik. Terus tiba-tiba bebek ayahnya lewat, saudara. Anak-anak kalau lihat seperti itu penasaran kan? Lihat bebek, dia tes katepel itu, saudara. Dia tarik katepelnya, pak, kena di kepala bebek, saudara. Itu bebek peliharaan bapaknya, saudara. Koit si bebek, langsung kejang-kejang, matanya keluar, entah bagaimana, mati. Pokoknya intinya mati. Ketakutan si adik ini, dia langsung ambil bebek itu, dia buang ke hutan belakang rumah. Oke, selesai. Oke, aman, fix, tidak terjadi apa-apa. Dia balik ke rumah. Hari demi hari dia lihat aman. Dia lihat aman. Terus mereka dua kakak adik laki-laki, saudara. Setiap hari mamanya kasih jajan yang sama, 10.000, 10.000. Ayah dapat jajan 10.000 sini. Ada yang 5.000. Ada yang nggak dapat jajan. Nah, berdoa siapa tahu berikut mama kasih jajan. 10.000 lah mereka berdua. Cak, cak, cak. Karena mereka berangkat dari divisi 7, divisi 6, divisi 8 nggak sarapan. Jadi kasih uang. Nah, setelah 1 minggu berlalu, si adik pikir aman ini. Bapak nggak tanya-tanya, ini aman sudah. Nggak ketahuan kesalahan saya. Tiba-tiba si kakak bilang begini, mulai hari ini 1 minggu kemudian kakak bilang, mulai hari ini ada peraturan. 5.000 harus dikasih ke kakak di store tiap hari. Adiknya nggak mau. Oh, masa store uang begini? Kakak bilang, kamu ingat peristiwa bebek minggu lalu? Kaget si adik. Ternyata kakaknya tahu bebek itu, saudara. Kakaknya tahu. Dia tahu cerita bebek ini. Kakak bilang, kalau kamu nggak kasih 5.000 tiap hari mulai sekarang, cerita bebek ini akan sampai ke bapak. Takutlah si adik.
1 bulan dipajak adiknya ini 5.000. Sejahtera si kakak. Si adik ini mulai gelisah, kalau begini-begini terus ini bisa nggak jajan saya ini. Akhirnya si adik ini memberanikan diri, saudara, dengan segala daya upayanya dia mendekat ke bapak. Bapak, karena sudah sabut 1 bulan dia jajannya setengah, saudara. Sudah 1 bulan diintimidasi, ditekan-tekan sama kakak ini, dipersekusi istilahnya, saudara. Bilang bapak, kenapa? Anggaplah adik ini namanya Agus, saudara. Apa Gus? Ada adik mau bilang, iya kenapa? Bebeknya bapak kurang 1 kah? Oh iya, kurang 1. Tadinya ada berapa ekor, sekarang tinggal berapa? Kenapa? Adik mau bilang 1 bulan yang lalu adik nggak sengaja ketepel bebeknya bapak. Bapak bilang, hah? Bapak pura-pura kaget, biasa bapak gitu kan? Hah? Terus bapak bilang, terus? Iya, adik mau minta maaf. Minta maaf nggak sengaja. Terus bapaknya bilang apa? Kaget si adik. Oh sudah, bapak sudah maafkan. Bapak juga tahu peristiwa bebek itu. Bapak lihat kok adik waktu ketepel bebek itu. Bapak lihat adik waktu simpan bebek itu. Bapak tahu. Bapak tahu salah. Tapi bapak tunggu adik mau minta maaf. Si adik langsung lega, tahu begini 1 bulan yang lalu saya nggak ngasih uang ini. Akhirnya semua kembali normal. Apa makna dari cerita ini? Banyak orang Kristen hari ini yang mengaku hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, tapi masih saja terintimidasi, terobsesi dengan kata-kata kamu tidak layak, kamu berdosa, kamu nggak pantas kamu masuk ibadah, apalagi jadi pelayan. Najis kamu apa? Itu adalah diskriminasi atau intimidasi dari setan, saudara. Kita telah diampuni, ditebus sekali untuk selamanya oleh Yesus. Amin. Tanpa kita bilang, Tuhan sudah tahu. Agus bikin apa? Kamu di mana? Sama siapa? Sekarang berbuat apa? Sedang apa di belakang rumah? Tuhan tahu. Sedang apa di pinggir jalan? Tuhan tahu. Sedang apa di blok? Tuhan tahu. Sedang apa dalam kamar? Tuhan tahu. Tinggal apa yang harus kita lakukan. Alkitab katakan ayat 9, orang yang punya kebenaran, orang yang punya keberanian untuk berkata jika kita mengaku dosa kita. Amin. Itu ciri-ciri indikatornya orang yang punya komunitas dengan Tuhan dan berani mengakui dosa apa, maka dia adalah setia dan adil. Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang adil, menghukum dan mengapresiasi, saudara, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kita sudah jatuh dalam dosa, dia tetap setia menaungi hidup kita. Amin. Kadangkala cara Tuhan menyatakan kesetiaannya itu agak nggak cocok dengan kita. Mungkin saudara sudah pernah membaca tentang burung Raja Wali, saudara. Di kitab Perjanjian Lama ditulis seperti Raja Wali menggoyang bangkitkan sarangnya, saudara. Nah, Raja Wali itu punya kebiasaan. Raja Wali itu membangun sarang di tempat tinggi, saudara, sehingga dia salah satu burung yang tidak bisa dikalahkan oleh burung yang lain, saudara. Ketika ada badai, dia tidak terbang di bawah badai, tapi dia naik terbang di atas badai. Itu burung Raja Wali. Nah, dia membangun sarang di atas tebing. Dibangun dengan semak-semak, dirangkai sedemikian rupa, kemudian ditaruh bulu-bulunya supaya empuk. Anaknya bisa tinggal di situ dan makan di situ. Pada saat tertentu, ketika dia melihat bulu-bulu anaknya sudah mulai tumbuh, saudara, dan dia nilai itu sudah bisa terbang, entah dapat angin dari mana si mama ini, saudara. Tiba-tiba dia bongkar sarang itu, dia bongkar, mulai keangkat empuk-empuknya itu, mulai si anak ketusuk duri apa, sehingga membuat anak itu mau nggak mau harus melompat, saudara. Ketika dia melompat, anak ini mulai berusaha kepakan sayapnya, udah mulai kelabakan anaknya, saudara. Tapi mamanya tahu ada anak-anak tertentu yang belum bisa. Ketika dia tahu anaknya sudah nggak bisa terbang, tiba-tiba dia menyambar, zuk, dia letakkan anaknya di atas punggungnya, saudara. Kadangkala Tuhan menguji kita, orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Kadangkala Tuhan uji seperti ini. Sudah nyaman hari ini, Tuhan bongkar kenyamanan kita, saudara. Seperti Raja Wali mendidik anaknya terbang, saudara. Banyak orang Kristen bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Banyak orang Kristen ingin jadi
Kristen Raja Wali, tapi dia nggak tahu Raja Wali itu nggak langsung jadi Raja Wali besar. Dia ada Raja Wali kecil yang dibuat Tuhan dibuat tidak nyaman. Mungkin hari ini kenyamanan kita diusik, mau beribadah terbatas, mau melakukan sesuatu, kok saya nggak bisa bebas untuk beribadah. Tetapi ingat saudara, ketidaknyamanan itu sengaja diizinkan Tuhan untuk menguji apakah kita tetap ada dalam aliran kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan adalah terang. Mari kita hidup di dalam terang itu, saudara. Jangan betah tinggal dalam kegelapan. Mau dapat apa dalam kegelapan, saudara? Kalau hidup dalam kegelapan seperti orang buta, saudara, menyanyi. Burung pipit katanya itu orang-orang buta kalau nyanyi gitu. Banyak orang Kristen katanya, saudara, rajin ibadah, rajin berdoa, wah setia dia memberikan persepuluhan, setia dia memberikan persembahan, setia dia melayani, tapi katanya, saudara. Artinya apa? Dia tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan secara langsung. Dia tidak menikmati mujizat Tuhan secara langsung. Tapi ingat satu hal, saudara, Tuhan adalah terang. Sekalipun mungkin hari ini kita ada dalam kehidupan yang sifatnya malam, saudara, tapi ingat, terang itu tetap ada. Bulan dan bintang hanya diperuntukkan untuk memisahkan terang siang dan malam, tetapi terang itu ada, saudara. Amin. Dan terang itu Allah. Dari teranglah semua berawal dunia ini. Tuhan menciptakan semua diawali dengan satu kalimat, jadilah terang. Itulah hari pertama. Dan itu kebenaran yang harus kita pahami hari ini. Mari kita hidup di dalam kebenaran, menjadi orang yang membangun komunitas dengan sesama, penuh dengan damai sejahtera seorang akan yang lain, membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dan mengakulah jika kita berdosa, saudara. Karena Tuhan setia dan adil. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dampaknya besar, saudara. Tidak mengakui kebenaran Tuhan berdampak dalam hidup kekekalan kita. Kebenaran firman Allah hari ini senantiasa menjadi berkat bagi kita. Roh Kudus akan menerangkan lebih lanjut dalam kehidupan kita. Dia akan berbicara lebih lanjut, menerangkan lebih lanjut, dan membuat kita semakin paham bahwa kita adalah orang-orang terang yang hidup dalam terangnya Allah. Kebenaran firman Allah saya tibakan di sini. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa di hadapan Tuhan.